Bang! Bang! Dengan utusan, Immortal Monarch dan 4 Beastmaster bekerja, badai True Origin yang menakutkan mengamuk, dan seluruh langit dan bumi bergetar di bawah kekuatan yang menakutkan ini. Merasakan kekuatan yang begitu menakutkan, pembangkit tenaga listrik sungai yang tak terhitung jumlahnya bermartabat, dan mereka semua merasakan kekuatan Raja Abadi. Selama akibat dari kekuatan sihir yang menakutkan itu datang kepada mereka, mereka kemungkinan besar akan mengalami bencana-bencana. Sambil menatap pertempuran yang mengerikan di langit, banyak dari pembangkit tenaga listrik yang berpijar tidak dapat menahan diri untuk melihat siluet yang baru saja dikeluarkan dari ki yang mengerikan. Karena penampilan orang inilah yang telah mengalami gencatan senjata. 4 Beastmaster dan Raja Abadi berperang lagi. Lin Huaxian, kamu orang gila. Di bawah konfrontasi ini, 4 Beastmaster jelas sedikit tersesat. Tetapi untuk waktu yang singkat, dengan suara gemuruh, 4 Beastmaster mati-matian membombardir lawan mereka. Tetapi mereka tidak kembali. Mengendarai ki yang mengerikan. Binatang buas membiarkan mereka kabur. Melihat 4 Beastmaster menghilang ke ki yang mengerikan, Raja Abadi Arktik berbisik, sepertinya tidak mau. Lin Huaxian dan Raja Abadi lainnya juga berhenti dan tidak melanjutkan pengejaran. Meskipun mereka tidak tahu rahasia apa yang tersembunyi di ki yang mengerikan, bahkan penguasa kota Liutian City memiliki ketakutan di sana, dan tentu saja mereka tidak berani mengejarnya. Dengan mundurnya 4 Beastmaster, Lin Huaxian dan yang lainnya diam-diam jatuh, dan tubuh mereka, baik secara tidak sengaja maupun tidak sengaja, mendarat tidak jauh dari Qin Yichen. Melihat pemandangan ini, banyak mata juga diproyeksikan. Di bawah tatapan cahaya yang tak terhitung jumlahnya, Qin Yichen merasa seolah-olah dia tidak merasakan sama sekali karena konfrontasi yang mengerikan barusan. Matanya melihat sekeliling dan segera tertuju pada Sui Qitian. Segera, dia berkata dia tidak mengirimkannya, dan tubuhnya jatuh tepat di samping yang terakhir. Qin saudara, melihat siluet yang akrab ini, Sui Qitian merasa seperti sedang bermimpi. Dia sangat mendukung tubuhnya yang terluka dan ingin berdiri. Namun, gerakan ini segera memicu luka di dalam tubuh, meski dia menunggu. Terkejut, tidak bisa menahan cemberut, suara teredam terdengar dari tenggorokannya. Jangan bergerak, melihat pemandangan ini, Qin Yichen mengerutkan kening, memegangnya dengan satu tangan, dan mengeluarkan ramuan bulat yang membuat pembangkit tenaga listrik cemburu pada cekungan sungai yang tak terhitung jumlahnya, dan melewatinya. Dengan bantuan Qin Yichen, Sui Qitian perlahan duduk, dan dengan masuknya ramuan, luka yang muncul di tubuhnya karena dia ingin penghancuran diri pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya beberapa napas sebelum dan sesudah, napas tidak teratur Sui Qitian yang asli telah tenang. Meskipun napasnya masih merosot, tetapi adegan ini masih membuat pembangkit tenaga air yang tak terhitung jumlahnya tertegun. Semua orang melihat aksi Sui Qitian. Jika tidak dicegah oleh Lin Huaxian, dia telah meninggal karena penghancuran diri. Dan meskipun dia tidak berhasil dalam penghancuran diri, dia pasti menderita serangan balik yang parah. Semua orang akan berpikir bahwa Sui Qitian telah sepenuhnya dihapuskan. Namun, tidak ada yang bisa memikirkannya. Ramuan yang dikeluarkan Qin Yichen kali ini tampaknya berbeda, dan kemanjurannya telah menumbangkan 3 pandangan semua orang. Ternyata cedera ini, yang cukup untuk perlahan-lahan menghancurkan fondasi pembangkit tenaga listrik teratas alam surga, bahkan dapat dipulihkan dengan ramuan. Melihat bahwa nafas Sui Qitian berangsur-angsur stabil, Qin Yichen akhirnya menghela nafas lega. Qin saudara, kamu tidak benar-benar baik. Pada saat ini, Zhou Qingsan dan yang lainnya juga bergegas ke Qin Yichen. Entah kenapa, saat melihat pemuda ini, mereka seperti memakan pil penenang. Selama anak itu ada di sana, bahkan kesalahan sang pangeran, mereka tidak perlu melakukannya. Terlalu khawatir. Bagaimana pemiliknya terluka seperti ini? Siapa yang melakukannya? Qin Yichen mengerutkan kening, bertanya dengan suara rendah. Ini adalah pemilik lembah. Mendengar ini, ada rasa malu di wajah Zhou Qingsan, dan keadaan Sui Qitian sangat buruk. Selain menerima bantuan dari Dubei, hal yang paling penting adalah dia ingin penghancuran diri untuk memaksa perubahan dengan Dubei Life. Apa yang terjadi? Setelah mendengar ini, Qin Yichen menanyakan keraguan di matanya. Setelah kamu masuk ke kedalaman, pemilik lembah berdiskusi dengan kami tentang balas dendam untukmu dan Brother Blood Valley. Di hadapan pertanyaan Qin Yichen, Zhou Qingsan tidak menyembunyikannya, dan segera menceritakan hal-hal berikut. Qin Yichen gugup ketika mendengar bahwa Sui Qitian berencana untuk melakukan penghancuran diri untuk menghadiri pemakaman Dubei. Jika yang terakhir mati seperti ini, dia akan lebih bersalah lagi. Alasan utama kolam darah untuk memperebutkan tempat bintang jahat adalah karena Qin Yichen ingin menghubungi tuan kota Liutian City. Namun, tidak ada dari mereka yang menyangka bahwa air di kota Liutian akan sangat dalam bahkan akan berhasil. Saudara-saudara dari Blood Valley menemaninya. Jika sudah diketahui sejak lama, Qin Yichen pasti tidak akan mendorong Sui Qitian untuk memperebutkan posisi bintang jahat. Dia lebih suka pergi ke kota Liutian sendirian, daripada membiarkan saudara-saudara lembah darah mati untuk dirinya sendiri dan mati di Dubei dan yang lainnya.
Pada saat penghancuran diri Gu, Zhou Junshi menembak tepat waktu, hanya untuk menghentikannya. Zhou Qingsan menggelengkan kepalanya, perlahan berkata, dan masih ada sedikit antusiasme di wajahnya. Jika bukan karena tembakan raja, tragedi darah Sui Qitian tidak akan dapat diperbaiki. Setelah mendengarkan narasi Zhou Qingsan, Qin Yichen meliriknya, berbaring di tanah. Pandangan Du Bei yang tumpul, dan segera dia menarik napas dalam-dalam, dan membungkuk di depan Lin Huaxian. Qin Yichen, kamu telah melihat utusan itu. Raja Abadi. Melihat tindakan Qin Yichen, Lin Huaxian dan yang lainnya saling memandang. Mereka tidak banyak bicara, tetapi memandang yang terakhir dengan tenang. Mereka semua merasa bahwa pemuda ini, atas apa yang terjadi di sana, tidak akan menyerah begitu saja. Junior dikejar dan dibunuh oleh Wang Dong dan yang lainnya di tanah Qi yang sangat buruk. Ada banyak pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya untuk bersaksi tentang masalah ini. Dan saya juga meminta utusan dan Raja Abadi untuk memutuskan Junior. Qin Yichen juga memahami pikiran Lin Huaxian dan yang lainnya. Dan dia menarik napas dalam-dalam dan langsung mengatakannya. Setelah mendengar ini, alis Lin Huaxian sedikit mengernyit. Meskipun dia sudah lama mendengarnya, ketika dia mendengar Qin Yichen sendiri, dia tidak bisa menahan sakit kepala. Memang benar bahwa Wang Dong dan yang lainnya salah. Tetapi Lin Huaxian sangat jelas bahwa Wang Dong berani melakukannya. Itu pasti telah diperintahkan oleh Raja Abadi Dongji. Jika tidak, itu akan menjadi Wang Wang dan yang lainnya. Tidak pernah berani untuk melanggar aturan kota Liutian. Masalah ini, mari kita bahas ketika kita kembali. Setelah sedikit mengeluh, Lin Huaxian melambai dan berkata. Awalnya, dia juga ingin mengajar Du Bei dan Sui Qitian. Dan secara terbuka bertindak di depan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Ini tidak diragukan lagi memprovokasi keagungan Liutian City. Tetapi dengan munculnya Qin Yichen, Lin Huaxian tahu bahwa sulit baginya untuk membuat keputusan. Tepat sebelum perampok ganda petir, beritahu Lin Huaxian bahwa pemuda itu baru saja menerobos ke Master Pil Suci. Sebelum terobosan, dia sebenarnya berada di Dou dan guru matahari hitam dihapuskan. Apakah itu potensi Qin Yichen atau ramuan kelas atas yang unik? Lin Huaxian harus memperhatikannya.